dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata seperti ini yang pernah saya sampaikan di pertemuan pertama. Kenapa? Karena semua materi dari pertemuan 1 sampai pertemuan 12 atau 14 itu semuanya ada di Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dan ini pun teman-teman beli satu kali untuk dijadikan sebagai pedoman seumur hidup ketika teman-teman berkaitan dengan hukum keperdataan. Baik berprofesi sebagai dosen hukum atau berpraktisi hukum, pasti yang namanya Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ini akan selalu dipergunakan. Sampai kapan? Sampai Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ini tidak mengalami perubahan ataupun tidak dicabut oleh ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang terbaru. Tentunya ya, tapi sejauh ini itu belum pernah bisa itu DPR membuat Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Ini adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang dari Belanda ya. Ini KUH per Belanda yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Oleh siapa? Profesor Subekti lagi. Jadi saya sangat merekomendasikan untuk kaitannya dengan hukum perdata itu mengacu pada karangan-karangan Profesor Subekti. Nah, kembali lagi tadi untuk merefresh daya ingat teman-teman, istilah dan pengertian hukum perdata. Apa lawan daripada hukum perdata? Hukum pidana, Pak. Betul. Jadi apa itu hukum perdata? Hukum yang mengatur hak pribadi. Hukum yang mengatur hak, harta benda, dan hubungan antar orang. Ya. Hubungan antar orang dan orang dan satu negara. Pinter. Itu siapa? Mas Rifki ya. Kemudian istilah lain daripada hukum perdata disebut juga dengan hukum acara perdata tuh. Privat. Hukum sipil. Hukum sipil, betul. Karena hukum sipil identik dengan lawannya hukum militer, dengan militer ada sipil ada militer, maka istilah lain daripada hukum perdata itu disebut dengan hukum. Atau ada berapa bagian daripada hukum perdata itu? 4. Apa saja? Tentang orang, van personen. Buku 1 tentang orang, van personen. Buku 2 tentang benda, van zaken. Buku 3 tentang perikatan, van verbintenissen. Dan buku 4 tentang pembuktian atau daluarsa. Baik. Ya, itu kategorisasi daripada atau pembagian daripada buku Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Tapi yang menjadi pertanyaan saya adalah secara jenis hukum perdata itu terbagi menjadi berapa bagian? 2 bagian. Satu adalah hukum Perdata formil. Betul. Kedua adalah hukum perdata material. Materi dan formil. Hukum perdata yang saya pegang ini termasuk jenis apa? Material, Pak. Ya? Material, betul. Kalau hukum perdata formil itu disebut juga dengan hukum Acara pidana. Acara perdata. Hukum acara perdata, ya. Nah, kemudian terkait dengan sumber-sumber hukum perdata, apa saja?
Saya sudah menyampaikan hukum itu belum? Kalau nggak salah sudah ya. Sumber-sumber hukum perdata. Ini apakah termasuk sumber hukum perdata? Termasuk. Jadi sumber hukum perdata itu diantaranya satu, kitab undang-undang hukum perdata, ya. Kemudian yang kedua, yang berkaitan dengan tanah, itu apa namanya? Undang-undang tanahan itu apa? Akta bukan Pak? Ya, Akte. akte. Kalau akte itu adalah contoh bentuk dari suatu perikatan. Ya. Kalau yang disebut dengan sumber-sumber hukum perdata itu ada dua macam, yaitu sumber hukum material yang berasal dari kitab undang-undang hukum perdata ini, ya. Jadi makanya saya harus merekomendasikan sekali lagi pada teman-teman, beli ini buku KUH Perdata. Karena ini sangat penting nanti untuk kita belajar bersama gitu ya. Isinya pasal-pasal ya. Pasal-pasal, tapi ini harus wajib punya setidaknya bagi mahasiswa yang memang punya mata kuliah wajib hukum perdata. Kemudian sumber hukum yang kedua selain sumber hukum material itu ada sumber hukum formil, ya. Nah, contoh daripada sumber hukum perdata itu ada 4, yaitu yang pertama ini KUH Perdata, kemudian ada yang disebut dengan treaty ataupun traktat. Pernah mendengar traktat atau treaty? Traktat itu adalah perjanjian internasional antar dua negara. Misalkan ya, contohnya seperti apa perjanjian traktat itu? Contoh misalkan dalam hal pembagian keuntungan antara PT Freeport dengan pemerintah Indonesia. Itu dibuat yang namanya traktat. Itu pun bisa menjadi sumber hukum perdata. Yang selanjutnya ada yang disebut dengan jurisprudensi. Pernah mendengar istilah jurisprudensi? Iya, Pak. Apa itu jurisprudensi, Mas Anwar? Keputusan hakim. Apa? Keputusan hakim, Pak. Keputusan. Keputusan apa putusan? Keputusan hakim. Keputusan. Siapa yang setuju? Keputusan apa putusan? Keputusan, Pak. Keputusan. Siapa yang tidak setuju disebut hakim memberikan keputusan, tapi yang namanya putusan? Oke. Jurisprudensi itu istilahnya itu bukan keputusan, tapi putusan, tidak pakai ke, ya. Kalau keputusan itu nanti kalau dalam konteks perdata itu biasanya lebih spesifikasinya itu pada ilmu hukum administrasi negara, ya, atau hukum ketatanegaraan atau hukum perundang-undangan. Itu istilahnya selalu menggunakan keputusan, contohnya, ya. Contohnya apa keputusan itu? Contohnya misalkan presiden mengeluarkan keputusan atau disingkat menjadi Kepres. Pernah dengar? Keputusan presiden nomor sekian-sekian. Nah, kalau jurisprudensi itu namanya istilahnya bukan keputusan, tapi putusan, ya, tanpa pakai ke.
Jadi nanti jangan sampai terbalik-balik ya. Jurisprudensi itu adalah putusan hakim terhadap suatu sengketa atau suatu perkara yang dimana putusannya tersebut dijadikan sebagai acuan bagi hakim-hakim lainnya dalam memutus suatu perkara perdata yang sama. Karena kita berbicara konteks perdata ya. Contohnya misalkan ada putusan putusan terkait dengan sengketa tanah. Sebentar, saya ambil buku untuk menunjukkan pada teman-teman terkait dengan apa yang dimaksud dengan putusan. Jadi putusan itu yang disebut dengan jurisprudensi adalah putusan hakim yang dijadikan sebagai contoh oleh hakim-hakim lainnya untuk memeriksa, menerima, dan mengadili atas suatu perkara yang sama dengan putusan hakim yang sebelumnya tersebut. Itu yang disebut dengan jurisprudensi. Nih, seperti ini. Ini adalah kumpulan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam bidang perdata dan perdata khusus. Jurisprudensi, pertanyaan saya adalah, apakah setiap putusan pengadilan, putusan hakim, bisa dijadikan sebagai jurisprudensi, dan sampai batas mana putusan hakim bisa menjadi jurisprudensi? Ada yang bisa menjawab? Dipersilahkan. Ulang pertanyaannya, Pak. Suaranya putus-putus, Baik. Apakah setiap putusan hakim bisa dijadikan sebagai sumber hukum perdata yang bersifat jurisprudensi? Enggak semuanya, Pak. Tidak semuanya. Apa yang menjadi penalaran Mas siapa barusan? Mas Arwan? Mas Rifki. Oh, Mas Rifki. Yang mana Mas Rifki wajahnya? Kok tidak muncul? Mas Rifki? Itu Arwan. Arwan yang tadi Arwan. Tadi Arwan atau Mas Rizky? Oke. Arwan. Baik, Mas Arwan sama Mas Rifki sepakat, ya. Kita klaim saja bahwa tidak setiap putusan hakim bisa menjadi suatu sumber hukum perdata atau menjadi jurisprudensi. Apa yang menjadi alasan? Mas Rifki atau Mas Anwar? Bisa nggak menganalisanya gitu? Atau pertanyaan yang kedua adalah, dalam konteks apa atau batasan seperti apa bahwa suatu putusan hakim bisa menjadi suatu jurisprudensi yang dalam hal ini menjadi sumber hukum perdata? Saya itu udah agak lupa, Pak, ya, tapi saya ingat saya itu terkait keputusan jurisprudensi, hukum, sumber hukum jurisprudensi. Apa tadi keputusan? Putusan. Nah, betul, putusan. Jangan salah kata. Ini salah istilah. Putusan hakim itu karena berlaku itu apabila misalkan ada kasus pencurian. Dari kasus pencurian dari kemudian keputusannya itu tidak menemukan di dalam undang-undang, ya. Nah, terus kemudian dia menemukan keputusan pengadilan sebelumnya ada gitu loh. Nah, jadi dia bisa memakai keputusan yang bersangkutan gitu. Artinya bahwa sinkronisasi dari keputusan hakim sebelumnya bisa dipakai apabila keputusan yang baru itu. Atau gimana? Bukan ya, Ustaz? Bukan keputusan, putusan. Putusan maksudnya itu. Baik.
Baik, Mas Anwar punya pandangan dengan memberikan contoh konkret. Ada suatu perkara pidana pencurian. Ternyata hakim tidak bisa menemukan ketentuan di dalam undang-undang. Saya pikir kalau pencurian memang ada ya ketentuan hukum formil dan materialnya ya dalam KUH pidana sebenarnya. Tapi menelurkan misalkan ada satu perkara yang dimana belum ada ketentuan hukum yang mengaturnya, artinya terjadi kekosongan hukum. Hakim melihat ini perkara belum pernah terjadi di Indonesia, sehingga hakim mengalami kesulitan dalam hal menemukan hukum apa yang menjadi sumber hukumnya. Ternyata peristiwa perkara ini pernah terjadi pada tahun 1970 misalkan, di peristiwa yang sama, walaupun memang para pelakunya berbeda, tapi secara pokok perkara itu adalah sama. Contoh misalkan dalam konteks anestesi, tahu nggak istilah anestesi? Belum, Pak, belum. Nah, anestesi apa? Yang ini loh, yang orang sakit-sakitan bertahun-tahun karena dia merasa tidak mau lagi merugikan keluarganya, dia minta ke dokter supaya disuntik mati. Kan untuk mengakhiri penderitaannya kan? Untuk mengakhiri penderitaannya karena dia sakit bertahun-tahun, dia minta ke dokter, dokter, ya sudah, saya matikan, saya suntik mati dokter. Nah, ternyata dokter menyetujui karena ada permintaan dari pasien ya untuk mengakhiri penderitaannya. Singkat cerita, apakah dokter ini disebut atau bisa dituduhkan melakukan pembunuhan terhadap pasien? Bisa tidak? Maaf Allah. Kalau putus-putus ya. Baik. Ada pasien, dia sakit-sakitan, berpuluh-puluh tahun, dia sakit. Akhirnya dia bilang ke dokter, dokter, saya sudah nggak sanggup lagi menderita penyakit ini. Tolong dokter, suntik mati saja saya. Ya, saya ingin mengakhiri penderitaan hidup saya ini. Itu akhirnya dokter memberikan suntik mati ke si pasiennya karena atas permintaan si pasien. Ternyata keluarganya mengetahui dan melaporkan dokter itu ke polisi. Apakah dari konsep hukum tindakan dokter itu bisa disebut sebagai pembunuhan ataukah tidak? Membunuh pasiennya. Ya, kalau saya sih itu bukan pembunuhan ya, apabila dia mampu memberikan bukti-bukti dari pernyataan si bersangkutan. Apabila dia nggak memberikan pernyataan atau bukti-bukti itu ya, jadi dia masuk ke sanksi pidana gitu kan. Karena bicara hukum pidana itu kan lebih bersifat bukti ya, bukti akurat di lapangan gitu. Lihat pasal 780 kalau nggak salah tentang KUH pidana tentang pembunuhan. Barang siapa menghilangkan nyawa seseorang, ya, baik disengaja ataupun tidak disengaja, maka dituntut pidana penjara 12 tahun. Kembali ke kasus dokter ini. Dokter, dia telah menghilangkan nyawa pasiennya atas dasar permintaan pasien. Mas Arwan berpendapat, oh itu bukan pembunuhan, tergantung dari pembuktian. Ternyata dokter tidak punya bukti. Nah, ini yang disebut dengan tadi misalkan contoh tentang terjadinya kekosongan hukum. Peristiwa pembunuhan, peristiwa menghilangkan nyawa pasien oleh dokter atas permintaan dan kesepakatan pasien itu sudah terjadi di Amerika, itu sudah terjadi di Eropa, dan itu bukan dikategorikan sebagai delik pidana.
bukan dijadikan sebagai dokter telah membunuh pasien, bukan. Nah, tetapi di Indonesia karena belum ada ketentuan hukum yang mengetahui yang mengatur tentang peraturan dokter bisa menghilangkan nyawa pasiennya atas dasar permintaan pasien, itu belum ada aturannya. Tapi aturannya tetap dikategorikan sebagai pembunuhan misalkan. Inilah salah satu fungsi untuk menopang putusan hakim ketika misalkan hakim pidana dihadapkan kepada suatu peristiwa hukum yang memang belum ada ketentuan hukumnya. Salah satunya bisa menggunakan sumber hukum jurisprudensi. Tapi ini di ranah pidana ya. Saya berbicara di ranah perdatanya. Nah, itu kalau terjadi kekosongan hukum. Tapi itu belum menjawab apa yang menjadi pertanyaan saya, Mas Arwan. Yang menjadi pertanyaan saya adalah, kapankah suatu putusan hakim bisa mengandung suatu atau bisa disebut atau bisa memiliki sifat jurisprudensi? Jawabannya satu. Apabila putusan hakim tersebut sudah bersifat inkrah. Apa itu inkrah? Ada yang pernah mendengar putusan pengadilan yang bersifat inkrah? Inkrah itu Yang mengikat bukan? Ya, Yang mengikat bukan? atau putusan yang telah berkekuatan Hukum. tetap, itu inkrah ya. Jadi teman-teman harus ingat, ketika ada putusan pengadilan, putusan hakim bisa dijadikan jurisprudensi itu kalau sudah putusannya itu bersifat inkrah, sudah berkekuatan hukum tetap. Artinya apa? Artinya kalau suatu putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap itu tidak bisa lagi digunakan upaya hukum lainnya. Ya. Coba sebutkan upaya hukum terhadap putusan perdata tingkat pertama di pengadilan negeri. Contoh, saya sama Mas Arwan terjadi konflik. Saya menggugat Mas Arwan. Saya sebagai penggugat, Mas Arwan sebagai tergugat. Kita datang kucruk-kucruk ke pengadilan. Ya, saya menggugat Mas Arwan sebagai tergugat. Kemudian hakim ngetok palu, ketok. Saya kalah. Gugatan saya ternyata tidak bisa diterima oleh hakim. Mas Arwan menang. Kira-kira apa yang akan saya lakukan ketika saya tidak bisa menerima putusan pengadilan tersebut, putusan tingkat pertama di pengadilan negeri tersebut? Banding ya, Pak? Betul. Mas Said betul sekali. Banding. Bandingnya kemana? Jurisprudensi, Pak, bukan? Bandingnya jurisprudensi. Bukan. KMP. Bandingnya kemana? Kalau kita mau mengajukan banding, kan kalau Agung. kemana? MK. Mas Rifki kemana? Mahkamah Konstitusi. Bukan. Bukan atuh. Ini gimana ilmu apa itu ilmu dasar hukumnya itu loh, pengantar ilmu hukum. Dulu pernah dapat nggak? Jadi gini, tingkat pertama kita di tingkat pengadilan negeri. Tingkat kedua atau banding itu di pengadilan Tinggi. PT tinggi. Betul. Banding itu kita mengajukannya ke pengadilan tinggi, ya. Kita banding, kita kalah, Mas Arwan menang, Kusnadi kalah,
Saya nggak menerima nih putusan banding pengadilan tinggi, baru saya mengajukan kemana, ke yang lebih tinggi lagi? Apa? Agung. Betul. Kita mengajukannya ke Mahkamah Agung. Istilahnya apa itu upaya hukumnya? Kasasi. Betul. Jadi diingat lagi ya, kalau kita mau mengajukan gugatan, diajukan gugatannya kemana? Ke pengadilan negeri. Di mana pengadilan negeri itu? Yaitu yang adanya di tingkat kabupaten atau kota. Itu pengadilan, misalkan contoh pengadilan negeri Jakarta Timur, pengadilan negeri Jakarta Barat, pengadilan negeri Jakarta Utara, pengadilan negeri Jakarta Pusat. Itu kalau untuk tingkat pertama. Kalau kita mau tingkat banding, yaitu ke pengadilan tinggi. Pengadilan tinggi itu setingkatnya terletak di mana? Yaitu lebih tinggi dari pengadilan negeri. Kalau negeri itu kan kota atau kabupaten. Kalau pengadilan tinggi itu adanya di mana posisinya, yurisdiksinya? Provinsi. Provinsi, betul. Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, gitu. Nah, kalau dari atas tingkat provinsi baru masuk ke Mahkamah Agung. Mahkamah Agung itu sekupnya untuk seluruh Indonesia, nasional, ya. Kembali ke jurisprudensi. Jadi, ketika saya mengajukan kasasi, karena tadi saya melawan Mas Arwan, saya kalah terus, ya, saya kasasi. Ternyata di kasasi diketok, saya menang, Mas Arwan kalah. Yang tadinya di tingkat pertama Mas Arwan menang, banding Mas Arwan menang, kasasi Mas Arwan kalah. Maka yang dijadikan sebagai jurisprudensi itu adalah putusannya Mahkamah Agung. Ya, jurisprudensi itu tidak pada tataran putusan pengadilan negeri atau tidak pada tataran putusan pengadilan tinggi, tapi jurisprudensi itu adalah putusan di tingkat Mahkamah Agung. Nah, jurisprudensi yang menjadi sumber daripada hukum perdata yaitu putusan-putusan Majelis Hakim Agung yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung yang digunakan kembali atau dipedomani oleh hakim-hakim di bawahnya. Hakim di pengadilan negeri, hakim di pengadilan tinggi, itu mengacunya kepada putusannya Mahkamah Agung, ya. Nah, jadi sumber hukum perdata itu apa saja barusan? Satu, KUH Perdata, kan? Ini nih, yang ini KUH Perdata, ini sumber hukum perdata. Kedua, tadi apa istilahnya yang perjanjian internasional itu? Traktat. Traktat, bentuk tutur. Kemudian yang ketiga, apalagi istilahnya yang barusan kita bahas? Jurisprudensi. Nah, kemudian yang keempat, yang terakhir itu apa? Yaitu kebiasaan. Apa? doktrin. Bukti. Doktrin bukan Apa? doktrin. Doktrin. Para ahli hukum. Oke. Kalau doktrin para ahli hukum itu disebut dengan sumber-sumber hukum, ya. Sumber hukum bisa masuk. Sumber hukum itu ada yang disebut dengan doktrin. Kemudian ada yang disebut dengan Konstitusi Undang-Undang Dasar 45, kan itu sumber hukum. Kemudian ada yang disebut dengan kesopanan kesusilaan, itu sumber hukum. Tapi kita berbicara saat ini adalah hukum perdata, ya. Jadi yang keempat itu adalah bukan doktrin, tapi kebiasaan. Hukum kebiasaan. Apa yang dimaksud dengan hukum kebiasaan? Yaitu hukum, ya silakan apa? Hukum adat, Pak, ya? Bisa
tapi tidak selalu hukum adat dikategorikan sebagai hukum kebiasaan di dalam sumber hukum perdata. Kalau hukum adat itu nanti akan dijadikan sebagai sumber hukum pada saat berbicara hukum sosiologi, ya, sosiologi hukum. Itu pasti nanti akan berbicara tentang hukum adat. Karena hukum adat itu masih bersifat komprehensif, masih bersifat general, yang berlaku di suatu masyarakat tertentu yang masih dilestarikan dari generasi ke generasi, dan untuk dari generasi ke generasi yang masih dilestarikan untuk menyelesaikan suatu persoalan misalkan ya di masyarakat itu sendiri. Jadi belum tentu hukum adat A itu bisa diterapkan ketentuan hukum adat A di ketentuan hukum adat B. Hukum adat masyarakat Baduy itu belum tentu digunakan di hukum adat Bali misalkan. Jadi hukum adat itu cakupan komunalnya itu lebih bersifat komunalistik, lebih bersifat sempit ke masyarakat itu sendiri gitu. Nah, tapi yang dimaksud dengan sumber hukum perdata kategori kebiasaan yaitu sumber hukum perdata yang bersifat nasional. Pertanyaan saya, yang terbenak dalam pikiran teman-teman, apa arti kebiasaan? Mas Rifki, kebiasaan apa? Yang terbenak, terbersit, kebiasaan. Kita sering mendengar kebiasaan. Sesuatu yang biasa dilakukan. Biasa yang dilakukan ya oleh siapa? Oleh seorang. Biasa. Jadi kebiasaan itu apa? Suatu yang biasa dilakukan. Suatu yang biasa dilakukan oleh seseorang. Dan menjadi kebiasaannya. Yang menjadi kebiasaannya. Contohnya bagaimana Mas Rifki? Seorang terbiasa membaca setiap hari. Jadi dirutinkan, seorang yang membiasakan diri untuk membaca ketika dirutinkan jadi kebiasaan. Baik. Mas Rifki punya pandangan bahwa kebiasaan itu adalah satu bentuk karakter atau ya mungkin bisa dikategorikan satu bentuk karakter atau kebiasaan yang dibiasakan atas suatu tindakan sehingga menjadi mendarah daging dalam jiwanya gitu ya. Jadi kalau kita tidak membaca buku hari ini, ada sesuatu yang hilang. Begitu kan ya? Baik, itu kan kebiasaan dalam konteks etimologi kan ya. Nah, tapi kalau misalkan dalam konteks sumber hukum perdata yang dimaksud dengan kebiasaan itu adalah suatu kaidah, suatu norma hukum. Kebiasaan itu tertulis apa tidak tertulis? Iya, tertulis, Pak. Tidak tertulis, betul. Tidak. Betul. Jadi kebiasaan itu adalah sumber hukum perdata yang tidak tertulis, tetapi sering dilakukan oleh suatu masyarakat untuk menakar dan mengukur atas suatu peristiwa hukum. Ya, contohnya bagaimana? Contohnya hukum kebiasaan di suatu masyarakat. Misalkan hukum kebiasaan yang berlaku di masyarakat, bagaimana ya contohnya tentang adab sopan santun. Misalkan kalau ada orang tua ya, kalau kita mau lewat di sisi jalan kita ada berkerumun orang tua, kita suka bagaimana itu kebiasaannya? Mengucapkan salam kepada orang tua.
ataupun misalkan menundukkan kepala, ya, ini merupakan hukum kebiasaan yang sudah mendarah daging di tengah-tengah masyarakat. Contoh, misalkan anak tidak boleh mengeraskan suaranya di hadapan orang tuanya. Ada di sini yang suka mengeraskan suaranya ke orang tuanya? Tidak, kan? Dan itu dalam konteks kebiasaan sumber hukum perdata. Ya, bagaimana contoh daripada sumber hukum perdata dalam bentuk kebiasaan atau sumber hukum tidak tertulis? Misalkan sumber hukum yang tidak tertulis itu di suatu perusahaan ada pekerja, dia melihat bahwa kebiasaan yang berlaku di masyarakat untuk pensiun itu di usia 55 tahun. Ya. Ternyata jadi setiap ada pekerja yang sudah ada usia 55 tahun, itu dia bisa mengajukan pensiun ke perusahaannya. Kenapa itu disebut sebagai hukum kebiasaan dalam hal penentuan norma pensiun? Karena tidak diatur misalkan dalam perjanjian kerja, tidak diatur dalam peraturan perusahaan, tidak diatur dalam perjanjian kerja bersama, dan bahkan tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan yang ada. Maka hakim ketika ada sengketa pesangon, ini terkait dengan sengketa hubungan industrial, wajib melihat pada hukum kebiasaan yang berlaku di perusahaan tersebut, bahwa usia pensiun itu adalah 55 tahun, gitu ya. Atau misalkan hukum kebiasaan di kampus Taipei, laki-laki tidak boleh gondrong, ya, tidak tercatat tuh tata tertib itu. Tetapi itu ketika ada yang gondrong pasti akan mendapatkan sanksi, ya, oleh dosennya misalkan, ataupun akan dikucilkan oleh masyarakat mahasiswanya, teman-temannya, ataupun misalkan ketika masuk Taipei, akhwat harus berpakaian muslimah, tidak boleh ngetat pakaiannya, walaupun itu tidak tercatat di dalam tata tertib kampus, tetapi itu menjadi hukum kebiasaan yang berlaku. Jadi ketika ada seorang perempuan mahasiswi datang ke Taipei dengan memakai pakaian yang tidak islami, misalkannya memakai pakaian tidak pakai baju jilbab kurung, misalkan kayak gitu-gitu, dia akan merasa tidak nyaman dalam hatinya. Ya, ketika dia merasa tidak nyaman, berarti dia sudah melihat bahwa ada hukum kebiasaan yang berlaku di Taipei, misalkan begitu. Atau hukum kebiasaannya bagi para mahasiswa laki-laki harus memanjangkan jenggot, ya. Bagi yang tidak pakai jenggot, berarti itu bukan bagian daripada komunitas Taipei, misalkan. Maka mahasiswanya pada ngurus jenggot. Itulah yang disebut dengan hukum kebiasaan, ya, sebagai contoh kecilnya. Jadi hukum kebiasaan ada 4 sumbernya. Sumber hukum perdata ada 4. Ya, pertama KUH Perdata, kedua traktat, ketiga jurisprudensi, dan yang keempat adalah kebiasaan. Nah, sekarang kita lihat sumber hukum perdata Indonesia yang tertulis. Tadi kan ada yang tidak tertulis, ya, disebut dengan hukum kebiasaan. Ada juga sumber hukum perdata Indonesia yang tertulis. Apa saja? Atau apa yang dimaksud dengan sumber hukum perdata tertulis? Ada yang tahu? Apa perbedaan sumber hukum perdata tidak tertulis dengan tertulis? Contohnya sajalah biar gampang.
Halo? Masih belum ada yang tahu? Baik. Sumber hukum perdata tidak tertulis, artinya sumber hukum tersebut tidak pernah ada dalam bentuk tulisan atau disebut dengan kebiasaan tadi. Kalau sumber hukum perdata tertulis, artinya sumber hukum yang dituliskan, yang dituliskan dalam bentuk apa? Dalam bentuk undang-undang. Undang-undang itu tertulis apa tidak tertulis? Undang-undang Tertulis. tertulis. Kemudian apa lagi? Sumber hukum perdata tertulis. Undang-undang, apa lagi? Ya. Di bawah undang-undang itu apa? Sistematika tata urutan peraturan perundang-undangan. Ada yang disebut dengan peraturan pemerintah. Pernah dengar peraturan pemerintah PP? Ada yang disebut dengan peraturan menteri. Ada yang disebut dengan peraturan gubernur, ada yang disebut dengan peraturan daerah. Semua peraturan-peraturan tersebut kan tertulis. Jadi gampang cara membedakannya sebenarnya. Sumber hukum tidak tertulis berarti tidak ada tulisannya. Sumber hukum tertulis berarti tertulis, ada dokumennya gitu ya. Nah, kalau secara khusus sumber hukum perdata tertulis itu ada yang disebut dengan tadi ini apa namanya? KUH Perdata atau Burgerlijk Wetboek ya. Ini merupakan ketentuan hukum produk Hindia Belanda yang ditahunkan pada tahun 1848. Coba bayangkan. Buku ini masih digunakan sampai tahun 2021, padahal undang-undang ini merupakan produk Hindia Belanda yang dibuat pada tahun 1848. Sebegitu cerdaskah orang-orang Belanda yang menjajah Indonesia dahulu, sehingga kita sebagai bangsa yang mandiri dan independen, yang bebas dari segala penjajahan, sekarang belum mampu untuk menandingi terkait dengan kitab undang-undang KUH Perdata buatan Belanda ini. Karena ini masih berfungsi sampai saat ini. 1848. Coba berapa tahun ini usianya? 2021 dikurangi 1848 berapa? Oke, 8, 11 berarti 3. Ini 11, 4. 173. 73. 173. Kitab ini sekarang sudah berusia 173 tahun. Tadi kenapa saya sampaikan, teman-teman mahasiswa yang belajar hukum perdata itu harus membeli buku ini. Karena ini sebagai pedoman pegangan teman-teman belajar hukum perdata yang sudah berusia 173 tahun. Ada tidak undang-undang di Indonesia yang usianya melebihi daripada KUH Perdata? Tidak ada. Ini yang paling tertua. Ini yang harusnya segera masuk ke museum. Bahkan di Belanda sendiri, kitab undang-undang hukum perdata ini sudah mengalami 90 kali perubahan. Tapi kenapa di Indonesia sampai saat ini tidak mampu membuat perubahan terhadap undang-undang hukum perdata itu? Wallahu alam. Saya nggak tahu itu kenapa. Para ahli hukumnya nggak tahu kenapa itu, para ahli hukum Indonesia kok tidak bisa membuat KUH Perdata pembaharuan misalkan ya. Begitu juga dengan KUH Pidana. KUH Pidana itu kan produk Hindia Belanda juga itu, yang sudah puluhan tahun.
kita sampai saat ini belum mampu membuat, merevisi, merubah tentang ketentuan kitab undang-undang hukum pidana. Ya, mudah-mudahan nanti, wah banyak kepentingan Pak. Kalau banyak kepentingan, saya pikir yang terlalu banyak kepentingan itu adalah undang-undang yang langsung berkaitan dengan hajat hidup orang banyak. Itu biasanya lebih cepat mengalami perubahannya. Contohnya misalkan undang-undang sumber daya air. Dulu, kenapa air di kita kok sekarang mesti dibuat undang-undangnya? Karena ada kepentingan pemodal yang ingin menguasai air di Indonesia. Siapa pemodal itu? Perusahaan-perusahaan minuman, perusahaan minum. Perusahaan-perusahaan apa itu? Contohnya misalkan Danone, Aqua. Kan mereka produk bisnisnya menjualkan air. Kita tiap hari minum air. Contoh ini, Le Mineral. Padahal ini kan gratis sebenarnya ya kalau kita mau ambil sendiri. Tapi ini kita harus beli 12.000 misalkan atau 3.000 ya. Siapa di situ yang harus ada privatisasi air supaya dikuasai oleh salah satu perusahaan besar misalkan? Untuk penguasaan itu mereka membutuhkan yang namanya regulasi perundang-undangan, maka dibentuklah undang-undang sumber daya air. Dari situlah banyak kepentingannya tuh. Ya, tapi kenapa KUH Perdata, KUH Pidana kok sampai sekarang yang sudah 173 tahun tidak pernah ada perubahan? Karena di sini tidak terlalu banyak kepentingan, gitu loh. Ini lebih kepada aturan-aturan umum, general. Tapi kalau peraturan-peraturan yang berkaitan dengan sumber alam, ya, batu bara, sekarang yang terbaru tuh yang kemarin para mahasiswa demo itu apa tuh? Yang menyatukan 182 undang-undang, Omnibus Law. Pernah tahu, pernah dengar? Ya. Omnibus Law atau Undang-Undang Cipta Kerja itu adalah undang-undang yang syarat dengan berbagai macam kepentingan, terutama adalah para pemilik modal. Undang-Undang Cipta Kerja diciptakan adalah untuk melindungi kepentingan-kepentingan para pelaku usaha sebenarnya, ya. Nah itu yang kalau misalkan tadi kata Mas siapa itu yang syarat dengan kepentingan, itu sebenarnya undang-undang yang justru secara ekonomi bisa menimbulkan banyak keuntungan, itu pasti akan banyak syarat kepentingannya. Nah, kemudian yang selanjutnya, sumber hukum perdata Indonesia yang tertulis lainnya secara khusus adalah KUHD. Pernah dengar KUHD? KUHD itu adalah Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Iya, betul. KUHD ya. Itu terdiri dari 754 pasal. Kemudian yang selanjutnya, pernah mendengar tentang tadi saya sampaikan tentang pertanahan. Undang-Undang Pokok Agraria UPA, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang pokok-pokok agraria, ya, itu pun sumber hukum perdata secara khusus. Nah, kalau terkait dengan perkawinan, apakah ada aturan hukumnya? Ada tidak? Kalau Mas Arwan mau menikah, itu mesti mengaturnya kemana? KUA. KUA. KUA itu tempatnya, Mas. Tapi undang-undangnya. Oh. Pengadilan agama. Itu kalau mau cerai, belum aja nikah kok sudah mau cerai ke pengadilan agama. Kok ke kelurahan, emang kita mau ngurus KTP? Kita mau kawin, mau nikah. Jadi maksudnya itu undang-undang yang mengurus tentang perkawinan itu ada, namanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74. Ya. Di dalam KUH Perdata ini ada juga ya, dilampirkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74.
apa saja yang dibahas dalam undang-undang perkawinan. Nanti kan ada mata kuliahnya ya tentang mengenai tentang perkawinan gitu ya. Nah, kemudian yang selanjutnya misalkan kalau kita mau gadaikan tanah, kita mau jaminkan tanah kita ataupun benda-benda yang ada di atas tanah ke bank misalkan karena kita butuh modal, maka kita akan mengacu pada undang-undang tentang hak tanggungan atas tanah ya beserta benda-benda yang ada berkaitan dengan tanah. Itu sumber hukum perdata Indonesia tertulis secara khusus. Ataupun ada terkait dengan jaminan fidusia. Jaminan fidusia itu biasanya terkait dengan lembaga jaminan untuk benda-benda bergerak ya. Kita menjaminkan laptop, kita menjaminkan motor, menjaminkan mobil, itu pasti ada nantinya yang disebut dengan fidusia. Itu mengacu pada Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999. Nah, sekarang rekan-rekan sekalian, kita berbicara masalah objek dan subjek hukum perdata. Ya. Pertanyaan saya, mengingatkan kembali, merefresh kembali daya ingat teman-teman, apa yang dimaksud dengan subjek hukum dulu deh, subjek hukum perdata. Subjek hukum itu apa? Subjek hukum. Kita orang manusia kan? Apakah kita termasuk subjek hukum atau sebagai objek hukum? Betul, betul sekali. Manusia itu adalah subjek hukum. Dengan demikian, apa pengertian daripada subjek hukum? Adalah setiap orang yang mempunyai hak dan kewajiban yang menimbulkan wewenang hukum. Ya. Jadi subjek hukum itu adalah setiap orang yang mempunyai hak dan kewajiban yang menimbulkan wewenang hukum. Bagaimana maksudnya? Kita manusia sebagai subjek hukum. Teman-teman adalah subjek hukum. Ya. Apa yang menjadi hak daripada teman-teman sebagai subjek hukum? Atau yang menjadi pertanyaan saya, apa sih itu hak? Apa itu kewajiban? Coba, hak dan kewajiban, kita sering mengatakan hak dan kewajiban. Kamu ini selalu saja menuntut hak, tapi tidak pernah melaksanakan kewajiban misalkan. Dengan demikian, apa yang dimaksud dengan hak dan kewajiban? Silakan. Pernah belajar masalah ini, filsafat ilmu tidak? Dahulu waktu semester 1? Pernah, Pak. Pernah. Siapa dosennya filsafat ilmu dahulu? Ini Ustadz Teten Robi. Jadi kembali lagi ke pertanyaan, apa itu hak dan apa itu kewajiban? Untuk memudahkan teman-teman menarasikan ya. Mas Ilham tidak punya uang. Mas Ilham pinjam uang ke Mas Ahmad, misalkan. Ya. Mas Ahmad karena punya uang, kasih pinjaman uang ke Mas Ilham. Jadi, siapa di sini yang harus mengembalikan uang pinjaman tersebut? Saya, Ilham Gutawa. Baik. Ketika Mas Ilham dituntut untuk mengembalikan uang pinjaman tersebut, itu dikategorikan sebagai hak atau sebagai kewajiban? Memudahkan, kewajiban. Tapi
ketika uang pinjaman tersebut yang dari Mas Ilham sudah diterima oleh Mas Ahmad, maka posisi Mas Ahmad menerima uang itu dikategorikan hak atau kewajiban. Dengan demikian, apa yang dimaksud dengan hak dan kewajiban? Dari contoh barusan. Saya sudah membantu nih ya dengan contoh yang cukup simpel barusan. Coba narasikan, coba ditutur katakan istilah hak dan kewajiban itu apa? Betul. Barusan siapa? Mas Azam. Mas Azam. Ya, Mas Azam menyampaikan kewajiban itu adalah suatu perbuatan yang wajib atau yang harus dilaksanakan. Kalau hak adalah suatu perbuatan apa? Kekuasaan yang telah ditentukan oleh undang-undang, peraturan, ataupun dan lain sebagainya. Kekuasaan di sini seperti apa? Ya, Mas Azam? Hak, kekuasaan bagaimana? Kekuasaan, haus akan kekuasaan? Terus kalau diproyeksikan dengan hak, orang tua dengan anak, guru dengan murid, bagaimana? Baik. Taat pada orang tua kewajiban daripada seorang anak. Ya. Apa yang menjadi hak daripada seorang anak? Contohnya yang dia bisa dituntut, yang dia bisa meminta kepada orang tua. Hak anak itu apa? Betul. Betul. Betul sekali. Jadi hak itu adalah suatu kuasa atau suatu Telah ada dalam kita. silakan Mas Irham, gimana? Halo? Mas Ilham, kok melamun? Merenungi apa? Merenungi hak? Kecil suaranya Bang Ilham. Kecil, suara saya kecil ya. Suara Ilham Set. Oh, suara Ilham. Saya pikir suara saya. Mas Ilham sedang merenungi apa? Merenungi hak sebagai anak yang tidak dikasih jajan sama orang tuanya? Suaranya nggak jelas, Bang Ilham. Oh, Ilham keluar. Oke. Jadi,
yang betul, yang dicontohkan oleh Mas siapa barusan itu, Mas Azam ya? Ini Pak, halo. Yes. Ini hak itu adalah sesuatu yang sudah ada dalam diri kita, Pak, yang mana tidak boleh dimiliki oleh orang lain ataupun direbut oleh orang lain gitu. Itu hak. Itu seperti kita punya istri cantik yang tidak boleh direbut oleh orang lain. Betul nggak? Betul. Baik. Sebagai informasi, ini kita sampai jam berapa ya? Saya handphonenya sudah 10% lagi. 5 menit lagi. 5 menit lagi. Baik. Jadi yang disebut dengan hak dan kewajiban, hak itu adalah sesuatu keadaan atau suatu peristiwa, suatu kenyataan yang harus dihormati oleh orang lain karena hak tersebut melekat pada diri dia sendiri secara keperdataannya. Ya, misalkan hak atas tempat tinggal, hak atas berpakaian yang layak. Orang lain tidak boleh melarang kita untuk berpakaian pantas, karena itu adalah hak kita untuk berpakaian menutup aurat, misalkan. Ya, bagaimana dengan kewajiban? Jadi kewajiban itu adalah setiap tindakan yang wajib atau yang diharuskan secara ketentuan hukum untuk dilaksanakan agar terciptanya suatu tata tertib di suatu masyarakat. Contohnya tadi misalkan kita kewajiban untuk menghormati orang tua, kewajiban untuk membayar hutang ya kepada orang lain, kewajiban untuk belajar dengan sungguh-sungguh karena kita sebagai mahasiswa misalkan begitu. Tapi kalau dalam subjek hukum keperdataan adalah ada dua kategori sebenarnya. Satu subjek hukum manusia yang tadi kita sebut, yaitu manusia sama dengan orang karena manusia mempunyai hak-hak subjektif dan kewenangan hukumnya. Seperti misalkan hak-hak subjektif itu kita punya hak untuk bebas dari segala penindasan, hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak, misalkan, ya, hak untuk mendapatkan penghidupan yang layak. Itu adalah hak kita sebagai manusia sekaligus subjek hukum. Sedangkan secara yuridis ada dua alasan yang menyebutkan manusia sebagai subjek hukum. Yang pertama adalah manusia mempunyai hak subjektif, yang kedua adalah manusia mempunyai kewenangan hukum. Artinya kewenangan kecakapan untuk menjadi subjek hukum, yaitu sebagai pendukung hak dan kewajiban, yaitu secara yuridis. Nah, kemudian yang kedua, kan tadi ada yang disebut dengan subjek hukum manusia. Bagaimana dengan CV, PT, koperasi, persekutuan perdata? Itu kan disebutnya badan hukum, ya. Apakah badan hukum ini dijadikan sebagai subjek hukum? Betul, sebagai sebagai subjek hukum juga. Kenapa? Karena badan hukum itu merupakan kumpulan orang-orang yang mempunyai tujuan tertentu, harta kekayaan, serta hak dan kewajiban. Orang mau mendirikan PT, atau lebih kecil, kita ingin mendirikan CV, ya, mau berbisnis nih, mau joinan antara mahasiswa semester 3 nih, yuk kita bisnis, misalkan. Bisnis apa bro?
kita bisnis jualan misalkan. Oh kalau begitu bisnis fotokopi deh. Oke lah bisnis fotokopi. Berarti biar kita punya badan hukum, maka si mahasiswa ini menyatukan harta kekayaannya, setoran modalnya misalkan untuk membangun satu CV yang disebut dengan badan hukum. Maka konsekuensinya yang dimaksud dengan menimbulkan hak dan kewajiban dari suatu badan hukum, pada saat CV itu mau menjalin kerjasama bisnis dengan pihak lain, dengan CV lain, dengan badan hukum lain, maka yang maju bukan individunya, bukan Mas Rifki, bukan Mas Ilham, tapi CV-nya, misalkan CV Mutiara Kencana, yang maju adalah nama CV-nya, ya. Itu yang harus dibedakan antara subjek hukum sebagai badan hukum, subjek hukum sebagai subjek manusia. Ketika terjadi sengketa antara CV, misalkan, maka yang digugat adalah bukan individu versi orangnya, tetapi yang digugat adalah badan hukumnya, CV-nya, kalau ke pengadilan. Karena kenapa? Karena CV, PT, dari perspektif hukum perdata merupakan bagian daripada subjek hukum yang disebut dengan badan hukum, ya. Badan hukum ini dibedakan ada dalam dua bentuk. Ada badan hukum publik, ada badan hukum privat. Badan hukum publik adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum publik yang menyangkut kepentingan publik atau yang menyangkut orang banyak atau negara pada umumnya. Seperti apa badan hukum publik? Misalkan Pertamina, ya, BUMD, BUMN, badan usaha milik negara, itu adalah kategori badan hukum publik karena menyangkut kepentingan orang banyak. Kalau badan hukum privat itu adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum sipil atau hukum perdata yang menyangkut kepentingan orang di dalam badan hukum itu sendiri. Contohnya misalkan tadi CV, PT, koperasi, persekutuan perdata, ya. Jadi itu yang membedakan badan hukum publik dengan hukum privat. Badan hukum publik itu didirikan berdasarkan hukum publik yang menyangkut kepentingan publik atau orang banyak, sedangkan badan hukum privat itu adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum perdata yang menyangkut kepentingan pribadi orang di dalam badan hukum tersebut. Kalau begitu bagaimana teori hukum yang berkenaan dengan badan hukum ini? Nah, teman-teman, ada yang disebut dengan teori fiksi, ya. Teori fiksi ini adalah bahwa badan hukum segala gerak-geriknya itu dikehendaki oleh orang-orang yang mengurusinya. Jadi badan hukum itu, PT ini kan sebenarnya benda mati. Tapi kenapa dia dijadikan sebagai subjek hukum yang seakan-akan bernyawa? Karena di dalamnya itu ada orang-orang yang menjalankan, menggerakkan, menguruskan PT. Maka itulah yang disebut dengan teori fiksi, ya. Ada lagi teori organ. Kalau teori organ ini, badan hukum melakukan hubungan hukum, mati. Shoulder for